Nah, ada yang tahu eksplanasi itu apa? Coba jelaskan apa? Betul, beri tepuk tangan. Nah, sudah dijelaskan oleh salah satu audiens. Eksplanasi itu adalah penjelasan sebuah sebab akibat. Nah, yang saya akan sampaikan ini berada pada menit 16 lebih 3. Dialognya seperti pada presentasi berikut. Tunggu Pak, baju putih jangan dicampur, nanti kelunturan. Jika dilihat ada tulisan yang sengaja ditebalkan. Nah, di situ yang menjelaskan sebab akibatnya. Jangan dicampur, itu adalah sebagai sebabnya. Karena baju putih itu kan rentan dan akibatnya nanti bakal luntur. Dan kita akan lanjut lagi ke bagian membaca tanda eksplanasi. Kita lihat dulu videonya sebentar. Kalian sudah melihat sebuah keanehan nggak di dalam video ini? Nah, jika dilihat di situ ada 2 orang sudah dewasa tapi masih ikut ngaji TPA bersama anak kecil. Menurutnya itu aneh, itu sebuah fenomena sosial. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu ada sebabnya. Di dalam ceritanya mereka itu hidup di penjara bersama Dodo Rozak. Mereka itu Atmo dan Yunus. Nah, akibatnya mereka selama hidup di penjara tidak pernah mengaji, jadinya mereka baru belajar mengaji ketika sudah dewasa. Sekian dari saya akan kembalikan lagi kepada MC. Ya, terima kasih kepada Mas Fauzi yang telah membacakan sinopsis dan analisis indikator. Yang selanjutnya ke pembicara kedua, kepada Mas Elang kami persilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mengizinkan saya untuk membawakan dan membahas teks indikator, yaitu teks ikon dan teks pendapat. Yang pertama, teks ikon. Teks ikon adalah suatu teks yang di dalamnya itu seperti ada perbedaan waktu atau mengulas kembali ke masa lalu, atau bahasa sekarang itu bisa disebut flashback. Nah, saya menemukan teks ikon di menit 8 yang akan saya bacakan. Pada tanggal 22 Maret 2002, terdakwa Dodo Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin dan melakukan pembunuhan dengan keji dan melakukan pelecehan terhadap melati di halaman rumahnya. Nah, kita fokus ke tanda yang sudah saya bold itu, yaitu telah merujuk kepada suatu hal yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, dan ada juga di sini pada tanggal 22 Maret 2022. Itu sudah lampau karena di sini persidangannya dimulai pada tahun 2022, sedangkan kasusnya itu ada di tahun 2002. Jadi sudah ada 20 tahun terlewati. Nah, untuk yang selanjutnya itu membaca tanda.
Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini terjadi perbedaan usia dan wajah serta bentuk badan. Nah, seperti yang bisa dilihat, sebelumnya di scene sebelumnya itu menunjukkan bahwa Kartika sudah dewasa dan sedang berada di persidangan. Sedangkan setelah menuju ke scene selanjutnya menunjukkan bahwa Kartika menjadi seorang anak kecil yang masih bersama dengan ayahnya. 1 menit lagi. Oke, yang selanjutnya kita menuju ke teks indikator yang kedua, yaitu teks pendapat. Sebelum saya membahas teks pendapat ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Menurut kalian, setelah lulus dari SMK ini, kalian ingin lanjut kuliah atau langsung bekerja? Nah, seperti yang kita lihat sekarang, banyak perbedaan jawaban. Nah, itu adalah sebuah pendapat. Karena pendapat bisa diartikan dengan suatu kemauan, opini, atau pemikiran seseorang. Nah, pendapat juga bisa berbeda-beda, tergantung latar belakangnya. Nah, sekarang saya menemukan teks pendapat di menit 1:20 yang akan saya bacakan. Bang, tolongin bang, ini istri saya minggu depan melahirkan bang. Aku pengen banget melihat anak aku bang. Tolong nggak bang, kata Indra Jegel. Yang boleh, ya boleh. Kalau mau dihukum ini dulu, kata Bang Japra. Nah, di sini ada salah satu kata kunci, yaitu aku pengen banget. Karena di sini aku pengen banget itu menuju ke kemauan seseorang yang belum tentu semuanya mau akan kemauan dia. Oke, lanjut yang membaca tanda. Diulangi ya. Skip. Ya. Bentar ya. Ya. Nah, jika kalian bisa melihat tadi di scene tadi itu
saya akan menceritakan sebelumnya, yaitu ketika Bang Sagi melaporkan kepada Bang Japra ketika Dodo Rozak ingin dihukum mati. Di situ Bang Japra mengisyaratkan hukuman mati dengan gini. Nah, tapi di sebelahnya itu ada Kartika yang masih kecil. Karena Bang Japra tidak mau Kartika tahu kalau bapaknya si Dodo Rozak ini akan mati, dia mengeles atau mencari alasan dengan mengatakan kalau ini mengelap keringat, bukan hukuman mati. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa mungkin sekian pembahasan teks indikator rekon dan pendapat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Mas Selang yang telah membacakan indikator rekon dan pendapat. Yang selanjutnya saya berikan kepada Mas Afik selaku pembicara ketiga. Kepada Mas Afik kami persilakan. Baik. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu dan tempat. Saya di sini akan memberikan atau memaparkan tentang teks laporan. Apa itu teks laporan? Teks laporan itu dapat diindra lewat dialog yang biasanya menjelaskan informasi tentang sesuatu hal tanpa ada pendapat atau asumsi. Nah, saya mendapatkan teks laporan di film Miracle in Cell nomor 7 di bagian menit 10:20. Ketika Kartika dewasa menyebut ayahnya Dodo Rozak, Kartika berucap, keberadaan saya bersama terdakwa Dodo Rozak adalah kenyataan yang tidak bisa disangkal. Kartika ini melaporkan kepada hakim bahwa ketika Kartika sama Dodo Rozak ini emang nggak bisa disangkal keberadaannya, karena emang selalu bersama gitu. Nah, kita lanjut ke membaca tanda. Saya akan mempersilahkan kalian menonton dulu. Nah, dapat dilihat dari klip ini, pas petugas membawa Dodo Rozak masuk ke sel, sebelum dimasukkan itu udah terlihat dari pintunya itu ada nomor 7, yang berarti Dodo Rozak itu dimasukkan ke penjara atau sel nomor 7. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Mas Afik yang telah membawakan indikator laporan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Film ini dramanya sangat emosional, di mana para aktor sangat bagus memainkan perannya sebagai pidana, sipir, dan polisi, lalu yang lainnya. Namun di sini menyangkut tema ketidakadilan, seperti yang telah dijelaskan pada sinopsis. Dodo Rozak dituduh karena membunuh seorang anak kecil yang berada di rumah pada saat pesta waktu itu.
Namun kekurangan di sini itu alurnya agak lambat, di mana mereka sangat detail sekali menjelaskan dan mungkin membuat kita merasa bosan. Namun kelebihan yang di sini aktingnya kuat, yang sangat cocok dengan drama emosional dan tema ketidakadilan. Cukup. Yang selanjutnya itu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Nama saya Mas Ahmad. Saya ingin bertanya tentang Dodo Rozak. Saat Dodo Rozak dieksekusi, apakah si anaknya langsung tahu atau selang-selang gitu? Ya. Terima kasih kepada Mas Ahmad yang telah memberikan pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Cukup. Kalau tidak ada, saya Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad. Kenapa? Apakah putrinya langsung tahu kalau Dodo itu udah dihukum mati? Sebenarnya di dalam filmnya itu tidak diceritakan secara jelas, tapi ketika dia visualnya sudah dewasa, dia itu tahu kalau bapaknya udah nggak ada. Kayak sebenarnya di filmnya itu kurang menjelaskan kalau bapaknya itu udah nggak ada selamanya. Tapi di situ dijelasin kalau bapaknya dibilang pergi lama, tapi sebenarnya itu nggak bakal balik. Mungkin cukup menjawab. Saya kembalikan lagi pada MC. ya mungkin karena sudah tidak ada yang menjawab lagi. Yang selanjutnya itu penutupan. Saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum ditutup, karena tadi dibuka dengan pantun, sekarang kita akan ditutup dengan pantun juga. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.